Ya, Pak. Oke, Pak. Ya, sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita masuk ke pertemuan 9 dari Business Intelligence ya. Nah, di sini kita bakal bahas ada subnya itu tentang data mining. Saya nggak tahu, saya lupa di kalian itu ada mata kuliah tersendiri atau nggak terkait data mining ya. Jadi di sini bakal kita bahas lagi. Karena ini ada kaitannya dengan bagaimana cara kita memproses data di data warehouse itu. Karena nanti kan setelah datanya jadi, pasti kan ada yang rumusnya simple, seperti yang kita coba sebelumnya. Kayak misalnya satu database untuk tabel penjualan gitu ya, kita visualisasi itu kan masih benar-benar raw data. Nah, ada satu kondisi data itu diolah lagi dengan algoritma tertentu, di mining lagi supaya hasilnya lebih spesifik. Nah, kayak gitu. Jadi makanya di sini ada pembahasan soal data mining di situ. Nah, kita ngomongin dulu nih definisi data mining ya. Jadi sebenarnya gampangnya itu adalah proses untuk yang menggunakan teknik statistik, matematis, dan kecerdasan buatan untuk mengekstrak dan mengidentifikasi informasi bermanfaat dan pengetahuan dari kumpulan data yang besar. Jadi intinya ya kita cari informasi baru dari data warehouse yang udah kita buat. Nah, tekniknya macam-macam. Ada yang pakai statistik, kayak misalnya probabilistik kayak berdasarkan kuantiti, jadi nanti kayak kuesioner segala macam, terus ada matematis, ada rumus matematika di situ, terus ada yang pakai AI atau kecerdasan buatan. Jadi metodenya macam-macam, intinya kita mau cari informasi baru dari data yang udah ada, makanya disebutnya sebagai data mining. Dan ini adalah beberapa definisi masing-masing para ahli terkait data mining. Tapi gampangnya adalah seperti tadi. Jadi bagaimana cara kita mencari informasi baru, entah itu pakai teknik statistik, teknik matematis, atau dengan menggunakan kecerdasan buatan atau machine learning, kayak gitu. Nah, ini masih ada lagi ya. Jadi pengguna data mining itu biasanya adalah end user. Jadi sama aja nih sebenarnya secara usernya. Cuma kembali lagi datanya sudah diolah lebih dalam lagi, kayak gitu. Nah, biasanya lingkungan data mining itu sistemnya client server. Jadi ada kliennya tuh, ada karena ada proses preprocessingnya di situ. Kalau udah ada yang pernah belajar SPK ya, itu kan kemarin kita bahas tuh ada pre-processing, kayak pembersihan data, terus ada remove annotation, remove URL, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, yang menjadi perhatian pengguna adalah sebenarnya bagaimana informasi itu atau pengetahuan yang dihasilkan oleh data mining itu. Jadi, kemarin kan kita punya data penjualan nih misalnya gitu ya. Terus katakanlah kalian olah nih dengan salah satu algoritma si data mining gitu. Kalau misalnya hasilnya tidak beda jauh dengan yang sebelumnya, ya berarti tidak perlu sebenarnya untuk diproses dengan data miningnya. Tapi ketika kita perlu yang lebih deep lagi, misalnya katakanlah dari data penjualan itu kita mau tahu kemungkinan berapa banyak nanti penjualan di bulan depan. Nah, itu kan kita pakai rumus tuh, algoritma tertentu yang untuk mendapatkan nilainya. Berapa penjualan kita di bulan depan, kayak gitu. Jadi kita masukin algoritmanya, nanti algoritmanya hitung, nanti dia keluarin outputnya. Nah, outputnya itu yang baru divisualisasikan setelah di mining itu. Jadi ini udah ada double step ya. Bikin data warehouse-nya dulu, data warehouse-nya diolah lagi pakai algoritma data mining. Nanti kita bahas algoritmanya ada apa aja. Baru nanti yang sudah diolah dengan algoritma itu divisualisasikan, kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat secara gambaran besarnya ya, jadi sebenarnya data mining itu bagiannya banyak tuh. Dia bagian dari beberapa objek tuh. Dia jadi dari pattern recognition, ada AI, machine learning, database, model matematika, kayak gitu, statistik, dan sebagainya. Jadi sebenarnya data mining itu hampir ada di semua sub sistem yang ada di IT yang berkaitan dengan data gitu ya. Jadi dia ada di tengah-tengah nih. Ya karena kembali lagi, setiap yang ada di IT sebagian besar pasti berhubungan sama data. Makanya di situ kenapa ada data mining gitu. Nah, kita bahas dulu deh. Karakteristik data mining itu seperti apa sih gitu ya. Nah, yang pertama itu biasanya datanya bersumber dari database yang besar. Jadi mirip-mirip kayak big data gitu. Nah, biasanya berisi dari data beberapa tahun. Biasanya itu diproses ke dalam data warehouse yang sudah kita lakukan sebelumnya.
Nah, terus ini masih tadi seperti yang definisinya ya, lingkungannya berupa sistem client server. Jadi ada klien yang mengakses dan ada server yang memproses datanya. Terus ada miner, penambang informasi. Nah, ini adalah si end user-nya nih. Jadi siapa sih yang butuh data kita gitu. Nah, biasanya user ini yang mengajukan pertanyaan khusus dan butuh jawaban dari data yang ada itu. Jadi misalnya tadi seperti contoh yang penjualan. Manajer penjualan pengen tahu penjualan kita saat ini berapa dan kira-kira prediksi penjualan kita di bulan depan berapa. Nah, relevansinya kemana? Jadi misalnya ketika ada kita mau targetin penjualan, kita tahu oh kira-kira bulan depan kita bakal jualan berapa, kita pasang targetnya sekian, pengaruhnya kemana? Ke bagian produksi misalnya. Berarti kan produksi harus memberikan stok yang dibutuhkan oleh proses penjualan itu. Otomatis kalau misalnya stoknya kurang, dia harus produksi baru. Nah itu jadi kaitannya banyak nih dari data mining ini, informasi yang diekstrak dari proses itu, gitu. Nah, seringkali data mining itu melibatkan penemuan hasil yang tidak terduga. Ya, jadi maksudnya apa tidak terduga itu? Jadi kayak tadi tuh kasusnya. Jadi awalnya kita prediksi, wah berdasarkan data historikal, penjualan kita bulan depan bakal baik. Ternyata setelah kita coba mining datanya, ternyata penjualan kita kalau dilihat tren dari beberapa bulan ke belakang, bulan depan itu jelek kenanya gitu, sesuai prediksinya. Nah, biasanya suka ada kayak gitu. Jadi ada unpredictable case di situ. Terus ada tools data mining mudah digabungkan dengan spreadsheet dan software development tools lainnya. Jadi tools data mining itu macam-macam ya. Kalau udah ada yang pernah pakai Rapid Miner, ada pakai WK gitu ya, yang di base-nya Java, atau bahkan ada yang pakai Knime. Jadi banyak nih softwarenya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita ngomongin data mining, pasti kita nggak jauh-jauh dari ngomongin yang namanya tipe data tuh. Ya. Kenapa? Karena nanti tipe data ini sangat berpengaruh sama proses algoritma yang mau kita pakai. Kalau udah ada yang pernah belajar yang decision support system yang sebelumnya, waktu itu kan pernah ada, saya sambil coba ulas lagi ya. Misalnya katakanlah kita mau coba prediksi siapa yang pantas dipromosikan sebagai manajer IT, misalnya kayak gitu. Nah, parameter-parameter untuk menentukan si A, si B, si C ini pantas untuk jadi manajer IT itu apa? Misalnya katakanlah dengan angka. Nah, berarti kita harus tahu dulu algoritma apa yang harus kita gunakan untuk memproses data yang sifatnya menggunakan angka, misalnya kayak gitu. Nah, makanya di sini kita harus paham dulu nih data warehouse kita, tipe datanya seperti apa, gitu. Kayak gitu ya. Jadi di sini kita harus perhatikan nih tipe datanya seperti apa. Nah, kalau kita gambarkan secara garis besar, nah itu jadi seperti ini nih tipe data itu. Kita kelompokin jadi dua golongan. Data yang tipenya struktur dan tidak terstruktur. Kalau yang struktur itu kayak database yang sering kalian lihat. Kayak misalnya ada tipenya nominal, ordinal, interval, rasio. Itu kayak misalnya date, string, integer, dan sebagainya. Terus ada juga tipe data yang unstruktur, kayak misalnya multimedia, HTML, XLS, dan sebagainya. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait data mining ya? Masih jelas, Pak? Masih teori soalnya ya. Oke, kita lanjut dulu deh. Nah, kita bahas lebih detail lagi nih. Tadi kan kita ada ada hierarkinya di sini. Kita bahas dulu yang dari tipe data kategoris. Nah, biasanya kalau data kategoris itu ada kelompok-kelompok tertentu tuh. Nah, contohnya di sini misalnya kayak jenis kelamin, agama, kelompok umur, tingkat pendidikan. Jadi contoh nih dari data karyawan. Nah, kalian bisa kategorikan data-data itu menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Misalnya katakanlah data karyawan yang memiliki jenis kelamin laki-laki atau data karyawan yang memiliki rentang umur 20 sampai 30 tahun kayak gitu. Terus ada yang sifatnya data disebut sebagai data nominal. Nah, biasanya data nominal ini
digunakan untuk memberikan kode sederhana terhadap objek. Contoh nih, terkadang, saya bikin contoh di sini deh. Terkadang kalian menulis jenis kelamin, menulis status, menulis agama di dalam database itu diidentikan dengan angka. Misalnya katakanlah kalian menganggap di sini ya untuk kategori status perkawinan, lajang itu isinya adalah 1, menikah itu isinya 2, dan bercerai itu isinya 3. Jadi ketika kalian menggunakan data nominal ini, data yang disimpan di database kalian adalah bukan tulisan lajang, menikah, atau bercerainya, tapi adalah angkanya. 1, 2, dan 3-nya yang disimpan di database-nya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih contoh di sini ya, saya taruh di sini deh. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya ini ada nama karyawan Budi gitu ya. Nah, katakanlah mungkin statusnya lajang. Nah, berarti Budi itu nilainya 1. Kayak gitu. Terus misalnya katakanlah ada Andi di database-nya, katakanlah dia sudah menikah. Nah, berarti informasi status perkawinannya di sini angkanya 2. Kayak gitu. Lalu kita menggunakan tipe data nominal di sini. Nah, tapi biasanya ketika kalian menggunakan tipe data yang seperti ini, kalian harus benar-benar mappingin angka 1 itu apa, angka 2 itu apa, angka 3 itu apa, dan seterusnya. Kenapa? Karena ketika kalian tidak ada catatan terkait 1 itu apa sih sebenarnya gitu ya, dan datanya katakanlah sudah banyak. Nah, itu biasanya kalian akan kebingungan sendiri tuh untuk menentukan 1 itu apa sih sebenarnya, kayak gitu. Nah, tapi biasanya gini, kenapa dia disimpan seperti ini? Ini ada beberapa faktor. Pertama, misalnya katakanlah, kalau dia simpan dalam bentuk tulisan seperti ini, data yang disimpan di dalam hard disk jadi lebih banyak. Karena contoh misalnya lajang ini sudah 6 karakter, sedangkan ini hanya 1 karakter, misalnya kayak gitu. Itu contohnya kayak gitu. Jadi pendekatannya beda-beda. Nah, terus baiknya gimana? Nah, biasanya kalau kalian menggunakan tipe data seperti ini, data nominal ya, di database-nya itu, saya kasih contoh dulu. Saya buka database-nya dulu, nanti saya share lagi. Karena ada beberapa developer yang lebih nyaman menggunakan identitas secara nominal itu dibanding menggunakan char aslinya atau varchar aslinya kayak gitu. Nah, saya coba share ulang di sini. Udah kelihatan ya layarnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi contohnya, nah misal di sini, nah, itu, nah seperti ini. Jadi biasanya kalian kasih informasi tuh kalau misalnya ada data di tempat kalian yang menggunakan tipe data nominal tadi tuh, kayak gitu. Jadi seperti ini nih. Di spesifikasi tabelnya biasanya dikasih informasi. Tujuannya apa? Supaya nggak lupa sih sebenarnya. Jadi kita tahu, oh 1 itu ternyata pending, 2 itu paid, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, ini yang data nominal ya. Ini. Terus ada juga data ordinal. Biasanya ini data yang berisi kode yang ke objek tertentu. Jadi misalnya ada sebuah data, kita kasih kode. Misalnya katakanlah extra large, kita kasih kode XL, kayak gitu misalnya. Terus mungkin karena dia ada urutannya tinggi, rendah, segala macam, kayak gitu. Misalnya low, high, medium, kayak gitu. Jadi ada juga data yang tipenya seperti itu. Oke, dari yang 3 tipe data ini dulu. Maksudnya ada yang masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Karena ini kalian akan bakal sering ketemu dengan model-model yang seperti ini ya, saat kalian lebih sering bermain dengan database-nya gitu. Untuk data ordinal itu boleh variasi dari huruf dan angka berarti ya Pak?
Ya, atau boleh. angka juga sebenarnya boleh juga ya gitu, atau huruf aja juga boleh gitu ya Pak? Ya, Atau angka atau huruf juga seperti boleh. Yang penting dia ada, kita kasih leveling, yang paling gede itu apa. Misalnya kalau kita pakai huruf A, B, C, nah kita bisa tentukan yang tertinggi itu C-nya atau A-nya, kayak gitu. Jadi ada peringkat intinya kalau kita mau persepsikan dia sebagai ordinal. Oh, oke Pak. Ya, biasanya gini, ini biasanya nanti mungkin secara tipe data ini nggak terlalu berpengaruh ya, kayak misalnya A, B, C kan sebenarnya kalian bisa simpan dalam bentuk string gitu misalnya ya. Tapi sebenarnya ini lebih pengaruh ke dalam nanti itu makna datanya sebenarnya saat kalian visualisasi. Contoh, misalnya kalau kita ambil kasus yang terdekat deh, misalnya nilai kalian gitu ya. Kan ada A, B, C, dan seterusnya tuh. Secara database sebenarnya kan A, B, C, sampai E itu adalah huruf aja ya, cuma satu. Tapi kita anggap itu sebagai data ordinal untuk laporan. Misalnya katakanlah ketika nilainya di bawah D, atau nilainya selain A, B, C, berarti kan dia dianggap tidak lulus. Berarti kan secara level karakternya atau level datanya itu ada tuh. Nah, makanya dia disebut sebagai data ordinal. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang penyimpanan di database-nya, semua huruf itu disimpan sebagai satu karakter. Dan maknanya sama. Kalau kita lihat dari sisi penyimpanannya. Tapi kalau kita lihat dari sisi fungsinya, secara ordinalnya itu punya level ya. Nah, jadi sebenarnya lebih ke arah ke situ, lebih ke arah makna saat itu digunakan oleh usernya sih sebenarnya. Jadi jangan sampai ketukar ya. Kalau misalnya ditanya tipe datanya apa, ya udah tipe datanya ya varchar. Tapi data itu termasuk data apa ketika digunakan ke user. Ya kita bisa bilang sebagai data kategoris, data nominal, atau data ordinal. Nah, maksudnya kayak gitu. Ya, saya lanjut dulu ya. Baik Pak. Nah, terus ada juga data numerik. Ini udah sering dilihat ya. Datanya biasa dalam bentuk angka gitu. Ini udah sering kita lihat. Terus ada juga data interval. Nah, data interval ini biasanya ada range-nya nih. Kayak gitu. Atau misalnya katakanlah yang paling gampang deh. Misalnya katakanlah saat kita membuat data interval, saya kasih contoh yang sederhana, misalnya katakanlah kita kategorikan umur seseorang, misalnya, atau level seseorang di kehidupan. Misalnya katakanlah kita anggap sebagai anak-anak ketika usianya misalnya katakanlah 0 sampai 10 tahun misalnya kayak gitu. Terus misalnya remaja itu bisa kita kategorikan misalnya katakanlah ini 11 sampai dengan 17 tahun. Ini hanya contoh aja. Nah, biasanya secara data ini kan sebagai string aja ya. Si A range-nya umurnya 1 sampai sekian, si B masuk 1 sampai sekian kayak gitu. Nah, nanti labelnya dia anak-anak, dia labelnya remaja atau bukan. Nah, nanti ini yang dipakai untuk visualisasinya. Jadi, misalnya ketika saya mau tanya nih, customer saya itu banyakan dari kalangan mana sih? Remaja kah? Terus orang tua kah? Atau pekerja kantoran atau apa? Nah, biasanya kita pakai rentan seperti ini nih. Jadi, misalnya katakanlah produk saya laku itu sebenarnya lakunya ke siapa? Ke anak-anak, ke remaja, ke orang yang sudah menikah, atau ke orang yang usianya di atas 40 tahun. Nah, kayak gitu. Jadi secara informasi, saya nggak perlu tahu detailnya usianya berapa, saya cukup tahu dia itu masuk kelompok interval yang mana. Contoh nih, misalnya katakanlah yang anak-anak ya, misalnya di sini ada si A, ada si B, ada si C, ada si D. Ini misalnya katakanlah 5 tahun, 3 tahun gitu ya. Ini 9. Nah, misalnya ini. Nah, sebenarnya saya nggak perlu tahu nih A, B, C, dan D ini. A, B, C sampai D ini. Yang saya perlu tahu adalah siapa sih yang beli produk saya? Ya udah, saya tahunya adalah ini, anak-anak. Nah, siapa si anak-anak itu baru? Si anak-anak itu adalah si A, si B, si C, si D. Gitu. Jadi yang ditanya intervalnya. Karena umurnya masuk interval yang kita tentukan di sini, ya kita bisa anggap dia sebagai anak-anak, misalnya kayak gitu. Begitu juga dengan kalau misalnya kalian ada
pengecekan apa ya, misalnya katakanlah nilai kan gitu kan, ada range-nya tuh, interval nilainya kan, nilai A itu berapa sampai berapa, nilai B itu berapa sampai berapa, kayak gitu. Itu dibilang sebagai data interval. Ini saya hapus. Terus juga ada data rasio, ini biasanya ada rumus-rumusnya nih, satuan-satuan rumus biasanya kalau data rasio gitu. Makanya di situ contohnya adalah masa, panjang, waktu, sudut. Karena kan ada rasionya tuh, misalnya sudut 90 derajat, energi satuannya apa kayak gitu. Saya pribadi ini jarang pakai kalau di dunia kerja ya. Mungkin untuk industri tertentu ini bakal sering dipakai. Saya lebih sering yang pakai yang ini, kategori, nominal, ordinal, numerik, interval kayak gitu. Mungkin pengalaman di tempat teman-teman atau di tempat kalian bisa beda. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh ya, pemahaman apa maksudnya terkait tipe data, terus setelah tipe data itu kita tahu varchar, integer, date, dan seterusnya, data itu kita naikkan lagi menjadi yang tadi, data kategoris, data ordinal, data interval, dan seterusnya. Nah, kenapa di situ kita gunakan seperti itu? Karena pemahaman tentang tipe data yang akan digunakan menjadi penting. Karena beberapa metode data mining bersifat khusus terhadap tipe data yang dapat ditangani. Jadi maksudnya gini, katakanlah nih, kalau kita ngomongin ke sini deh ya, tadi kita ngomongin interval, kita ambil contoh sebagai interval. Contoh, di kelas ini katakanlah misalnya ada 30 orang. Nah, saya cuma mau tahu nih, kalau kita ngomong pemahaman data ini ya, saya cuma mau tahu yang lulus itu berapa. Kayak gitu. Nah, berarti kan saya nggak perlu tahu nilainya berapa, saya cukup ambil yang nilainya antara range tertentu sampai range tertentu. Saya nggak perlu tahu nilai spesifik dari kalian. Saya hanya mengelompokkan kalian ke dalam dua interval. Yang nilainya di bawah 50 tidak lulus, yang di atas 50 lulus. Nah, berarti kan saya bikin interval tuh. Yang 0 sampai 49 berarti tidak lulus, 50 sampai 100 berarti lulus. Nah, berarti saya bikin interval ini. Begitu. Yang saya lihat adalah tadi, lulus dan tidak lulusnya saja. Kalau kita ngomongin data mining. Saya nggak peduli nilainya berapa, karena saya sudah pasang interval, saya cukup lihat yang lulus berapa, yang tidak lulus berapa. Nah, itu maksudnya di sini seperti itu. Jadi, pemahamannya jadi lebih penting di situ ya. Nah, terus yang kedua, kenapa kita lakukan seperti itu? Karena tidak semua tipe data cocok digunakan untuk metode data mining. Nah, kalau kita ngomongin data type ya, tipe-tipe data kan banyak tuh. Ada boolean, ada integer, terus ada date, ada datetime, dan sebagainya. Nah, tipe data itu tidak semuanya bisa kita masukkan ke dalam metode data mining. Jadi algoritma-algoritma itu tuh punya batasannya tuh. Mereka hanya bisa memproses tipe data yang seperti apa, kayak gitu. Makanya kenapa dari sekian banyak tipe data yang ada itu, kita ubah mereka ke dalam bentuk yang ini. Mana tadi ya? Nah, ke dalam bentuk ini. Ke dalam kategoris, nominal, ordinal, dan sebagainya. Kayak gitu. Karena keterbatasan dari metode data mining itu sendiri. Dia memprosesnya data yang seperti apa, kayak gitu. Nah, contohnya nih misalnya, metode data mining memerlukan semua variabel, baik input maupun output, yang bernilai numerik. Nah, di sini kan udah ada nih, contohnya misalnya ya, di sini dia bilang bernilai numerik. Nah, berarti secara tidak langsung, semua tipe data yang tidak bersifat numerik untuk kasus ini ya, itu tidak bisa dia olah. Kayak gitu. Jadi contoh nih, ketika kita mau menggunakan algoritma neural network, SVM, atau regresi, kita tidak bisa memasukkan angkanya itu dalam bentuk string, tanggal, date time, dan seterusnya. Dia hanya algoritma ini hanya menerima inputan data yang sifatnya bernilai numerik. Begitu. Jadi nanti ini pengaruh nih. Kalian mau pakai algoritma apa, itu harus disesuaikan dengan data kalian. Gitu. Nah, mungkin di sini pada bingung ya, kenapa kayak gitu segala macam gitu. Karena kalau yang belum pernah belajar pre-processing pasti akan bingung juga kenapa harus kayak gitu Pak. Nah, gitu. Nanti ini ngaruhnya ke sini nih.
algoritma itu sendiri. Gitu. Nah, terus pertanyaannya, Pak, kenapa bisa kayak gitu algoritmanya? Ya karena memang algoritma tersebut didesain untuk menghasilkan output yang spesifik pula gitu loh. Jadi misalnya contoh neural network untuk yang tipenya kasusnya seperti apa, SVM yang seperti apa. Jadi nanti kita ada klasifikasinya tuh. Nah, makanya di sini oleh sebab itu terkadang kita perlu nih merubah tipe data agar dapat mendukung dari si algoritma itu tadi gitu. Jadi kan kita udah tahu nih tipe datanya ada apa aja. Terus kita lihat, oh kita mau pakai algoritma neural network misalnya kayak gitu. Ternyata neural network butuhnya numerik nih. Nah, neural network kan nggak bisa proses tuh. Terus gimana biar dia bisa proses? Ya berarti kita harus konversi. Nah, contohnya seperti gini deh, biar jelas ya, saya bikin slide kosong deh. Misal nih, saya bikin table. Ini deh ya. Nah, ini ya. Katakanlah ini nama ya, misalnya ini Andi, Budi, misalnya kita kayak gitu ya. Terus ini Desi. Nah, terus di sini dia punya nilai gitu. Nilainya adalah di sini A, B, B, C, misalnya kayak gitu. Nah, tadi misalnya katakanlah kita mau pakai algoritma neural network tuh atau SVM. Ini kan nggak bisa ya dijadikan inputan untuk menyatakan dia itu lulus atau tidak. Kalau kita masukin ke algoritma itu tuh. Karena ini bukan angka. Nah, caranya gimana? Ya udah, kita harus bikin atribut baru di sini, status misalnya. Terus di sini kita kasih keterangan. Nah, misalnya katakanlah kita tentukan labelnya cuma 2, lulus dan tidak lulus. Berarti ini saya bikin deh. Nah, gini deh. Gitu ya. Nah, algoritma tadi butuh inputannya misalnya katakanlah numerik nih. Nah, berarti kan kita nggak bisa nih karena data yang kita punya cuma 2 kolom ini, nama dan nilai, dan di mana dia tipenya itu adalah semuanya string, berarti kita harus tentuin dulu ke bentuk numerik. Nah, berarti katakanlah misal yang lulus kita kasih tanda 1, yang tidak lulus kita kasih angka 0. Nah, berarti di sini ini kita kasih angka 1, ini 1, ini 0, ini 1. Kayak gitu. Nah, jadi yang dikasih masukan ke dalam algoritmanya itu adalah yang ini, kolom ini nih. Kayak gitu maksudnya. Makanya tadi kenapa kita ada konversi dulu tuh datanya. Oke, sampai sini dulu deh. Biar nggak terlalu jauh juga nih kita ngelewatinnya nanti. Udah paham belum kenapa maksudnya kita harus konversi seperti itu? Jadi berubah tipe datanya jadi boolean ya Pak? Atau bebas angkanya? Ya, kalau dalam kasus ini tipe datanya jadi numerik ya. Ini bukan boolean ya, ini kita anggaplah ini sebagai numerik angka 1 dan angka 0. Tapi, sekali lagi nih, itu bergantung sama kalian pakai algoritma apa. Gitu. Jadi nanti algoritmanya macam-macam tuh. Ada yang algoritma hanya menerima inputan angka, ada algoritma yang hanya menerima inputan karakter, ada juga kayak gitu. Jadi ini bergantung sama algoritmanya. Karena di sini saya lagi mencontohkan untuk yang kategori algoritma ini, yang nilai inputannya numerik. Nah, saya berikan contoh seperti ini. Kayak gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan inputannya justru malah yang ini. Kayak gitu. Bisa jadi. Tergantung dari algoritma yang dipakai. Kayak gitu. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Atau udah jelas bingungnya? Pak mau nanya. Ya. Kalau data yang tidak terstruktur tadi itu konversinya gimana, Pak? Nah, oke, bagus pertanyaannya. Jadi kalau misalnya data tidak struktur gimana konversinya? Nah, kalau di tahapan data mining itu ada pre-processing ya, kalau misalnya kalian masih ingat. Jadi contoh nih, saya ambil
contoh ini deh ya, data tidak struktur misalnya. Oke deh, kita ambil filter ya. Mana? Tipe. Nah, ya, saya belum lagi. Nah, kita ambil contoh deh sembarang ya. Mana ya? Kayaknya nggak nemu nih, kita bikin contoh baru deh. Ini saya hapus, saya kecilin. Nah, misalnya gini deh. Kita ambil contoh data tidak terstruktur, misalnya kayak gini. Misalnya saya bikin kayak gini, lebih bagus. Ya, skop gitu ya. Misalnya hashtag nonton. Nah, misalnya kayak gini. Anggaplah data ini ada banyak nih. Nah, kayak gitu. Terus misalnya di sini ada Dewi, gitu. Misalnya terus ini ada Biham, gitu ya. Misalnya di sini apa nih? Nah, kayak gitu. Katakanlah ini hasil retweet dari segala macam. Nah, ini kan sebenarnya secara data, oke gini. Nah, ini. Nah, gitu ya. Contoh deh. Nah, anggaplah ini data tidak struktur dalam bentuk teks gitu ya, atau CSV atau sebagainya. Nah, bagaimana caranya dia biar bisa diproses seperti ini? Berarti kan pertanyaan kayak gitu ya. Nah, kalau di data mining itu kita bisa sebut sebagai pre-processing. Jadi, data-data ini kita bersihkan dulu nih, supaya dia mencapai bentuk yang seperti ini, seperti yang di atasnya. Contoh, misalnya katakanlah, sekarang bikin nih pre-processing-nya. Dari tweet ini, semua yang ada hashtag-nya dibuang. Berarti pertama, kalian bersihin dulu nih. Saya pakai contoh yang paling atas aja ya. Nah, ketika kita ngomong yang ada hashtag-nya dibuang, berarti data keduanya ini nggak ada nih. Kayak gitu. Data kedua menjadi yang ini. Tanpa ada yang hashtag-nya. Terus kalian, oh ini kurang bersih nih datanya. Gitu kan. Nah, kalian bersihin lagi datanya nih. Seperti ini. Yang ada ad-nya dibuang. Ya udah, berarti yang ada ad-nya dibuang. Seperti ini. Dilakukan terus sampai kalian dapat bentuk yang kalian mau. Contoh, misalnya saya cuma mau 2 kolom, Pak. ID dan teksnya, misalnya kayak gitu. Nah, berarti kalau ini kita ekstrak, contoh ya, katakanlah ini sudah di pre-processing nih sampai bersih, ya ID-nya jadi misalnya 1, ID-nya teksnya film. Nah, ini 1. Terus 2, misalnya katakanlah berarti ini. 3, jadi Agus. Nah, kayak gitu. Berarti data kalian ini, misalnya katakanlah 1, ini film. Kayak gitu. 2, berarti ini jadi ini. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Misalnya gimana? Ya ini tinggal dicek. Misalnya katakanlah seperti itu. Ini kan ada separatornya ya, pakai spasi. Ya udah kalian tinggal ekspor berdasarkan spasi. Jadinya seperti ini. Nah, baru nanti setelah dapat bentuk seperti ini, bentuk raw data table ya, baru kita bisa tentukan inputan si algoritma kita itu apa sih sebenarnya? Teks kah? Atau angka? Nah, kalau misalnya katakanlah inputan saya teks, Pak, seperti ini, film, ini bagus, dan seterusnya. Ya berarti kalian harus pakai algoritma yang bisa mengolah teks. Kayak gitu. Kalian nggak bisa pakai algoritma yang untuk mengelola angka. Jadi kalau misalnya unstruktur, tahapannya lebih banyak ya. Karena datanya harus kalian rapihin dulu supaya jadi struktur. Kayak gitu.
Oke, sampai sini. Ada yang bertanya dulu nggak? Atau bingung? Malah bingung, Pak. Bingung mau nanya apa lagi. Oke, mungkin di sini karena emang kita belum coba ini ke algoritmanya. Tapi intinya gini, gampangnya adalah ketika data itu tidak terstruktur, katakanlah bentuknya sembarang gitu ya, kalian harus rubah itu dulu ke dalam bentuk table atau raw data seperti ini. Intinya seperti itu sebenarnya. Nah, terlepas bagaimana cara kalian ngerubahnya, itu masing-masing punya kebebasan. Ya tadi nih contoh, misalnya katakanlah kalimat pertama seperti ini. Saya ngerubah menjadi, saya mau hilangkan yang ada hashtag-nya. Ya udah. Kalau kalian pakai tools, bisa toolsnya udah ada nih. Semua kata yang ada hashtag-nya di remove, itu bisa. Atau kalian mau ngoding sendiri, ketika ketemu kata yang ada hashtag-nya, langsung di delete. Pak, boleh nanya, Pak? Ya, silakan. Saya masih belum ngerti dari tadi. Kok yang pertama kan hashtag dikeluarin, terus yang kedua yang add. Kenapa nggak dibalik yang atas yang add dulu gitu bisa, Pak? Bisa aja. Itu Maksudnya kan ini alurnya itu gimana gitu? Nah, oke. Sebenarnya alurnya tidak ada alur yang baku. Yang ada hanyalah tujuan kalian itu mau dapat kata yang seperti apa sebenarnya. Begitu. Jadi contoh nih, mungkin katakanlah kalimat pertama yang ada hashtag-nya. Kalian proses nih. Yang ada hashtag-nya atau yang ada ad-nya kalian buang. Nah, kalau menurut kalian hasil yang kedua ini sudah cukup untuk kalian proses, misalnya, ya kalian nggak perlu lakukan langkah berikutnya. Jadi sebenarnya pre-processing ini bergantung sama tujuan kalian dulu. Data apa yang mau kalian dapat dari data tidak terstruktur itu. Bahkan ada yang dibalik, mungkin katakanlah ad-nya nggak usah dibuang, Pak, atau hashtag-nya nggak usah dibuang, karena saya mau analisa secara hashtag. Berarti semua yang bukan hashtag saya buang. Jadi contoh dibalik nih. Misalnya awalnya seperti ini ya, berarti saat kalian proses, ini ya, misalnya ini, semua yang bukan hashtag kalian hapus, misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Kalau menurut kalian penelitian kalian nanti mengarahnya ke situ, kalian cuma butuh hashtagnya, ya udah berarti data kalian jadinya seperti ini. Berarti ini adalah nonton, ini adalah film. Nah, misalnya katakanlah penelitian ini mengarah ke, saya mau tahu dong hashtag yang lagi hype tanggal sekian tuh hashtag apa aja, kayak gitu misalnya penelitiannya. Jadi kalian bisa prediksi kayak gitu, atau bisa mengelompokkan. Jadi tergantung ya, pre-processing ini bergantung kepada tujuan kalian mau apa, dan data yang mau kalian proses itu bentuknya seperti apa. Kayak gitu. Jadi nggak ada tahapan baku di pre-processing. Tapi intinya pre-processing itu adalah tahap membersihkan data dari yang tidak terstruktur itu menjadi raw data terstruktur seperti ini, table. Kayak gitu. Ini kan sebenarnya nggak table juga nih. Ya, misalnya dua kata ini, ada hashtag nonton dan hashtag film. Nah, ini kalian scriptin lagi, di-explode, spasinya dibuang, kan dapat tuh dua array ya, indeks ke 0 sama indeks ke 1. Nangkap ya, jadi kan kalau di-export jadi gini nih, paling saya hapus ya biar agak gede ya. Nah, kalau ini di-explode kan jadi ada dua nih, seperti ini kan, nonton sama itu kan. Nah, ini kalian looping, kalian simpan ke dalam database. Kan ini array nih, indeks ke 0, indeks ke 1, gitu. Itu contoh aja ya. Baru nanti kalian simpan, oh ada hashtag nonton, ada hashtag film. Kayak gitu. Jadi ini tahap membersihkan nih, supaya datanya jadi raw table seperti ini. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Saya masih rada bingung sih. Ini udah di-record belum, Pak? Udah ya ini ya? Di-record tadi kok. Ntar nonton record ulangnya aja deh. Nggak dapat gambarannya, Pak? Hah? Ya, karena memang
gini, karena kita belum bahas tujuannya. Kita di sini masih bahas kalau misalnya data tidak terstruktur itu, supaya kita bisa masukin ke algoritmanya, atau gini, gampangnya gini deh. Kamu punya, itu nih, kamu mau bikin sirup deh, misalnya kayak gitu. Tapi sirup dingin. Itu dulu ya, kita anggapnya kasusnya seperti itu. Kamu mau bikin sirup dingin. Nah, berarti kan kamu butuh apa? Kamu butuh sirupnya, kamu butuh es batu, bener nggak? Nah, anggaplah si es batu ini adalah tulisan yang panjang ini. Katakanlah es batunya itu ukuran besar. Balok. Ya, masih balok. Kan kamu nggak mungkin dong masukin yang balok ini ke dalam gelas sirup kamu. Nah, makanya si balok-balok itu kamu pecah ke dalam bentuk yang lebih kecil. Yang menurut kamu sudah sesuai dengan pemahaman kamu. Oh, kalau bikin sirup segelas ini, es batunya tuh segini loh. Dibersihin nih, dikecilin. Nah, dapat nih potongan-potongan kecilnya nih. Ya udah, berarti potongan-potongan kecil ini yang kamu pakai untuk kamu jadi sirup itu. Kayak gitu. Itu di sini memang kita belum kegambar secara tujuannya memang. Kita masih tahap ngebersihinnya supaya itu sudah sesuai dengan yang mau kita mau gitu. Ya, kita lanjut dulu aja deh ya, karena di sini masih bahas teorinya memang. Nanti kita ada contoh beneran realnya. Karena kalian bakal sering ketemu ini soalnya. Saya yakin kalian udah sering baca jurnal. Dan saya yakin di situ sudah pernah ada tulisan pre-processing. Tapi kalian nggak ngeh kalau itu tuh sebenarnya adalah tahapan yang ini, membersihkan data itu. Gitu. Oke, kita Mau lanjut nanya, ya. ini yang di reprocessing ini data warehouse-nya atau data dari ETL-nya, Pak? Oke. Kalau pertanyaannya data yang di pre-processing ini data warehouse-nya atau data di ETL-nya, jawabannya adalah bisa yang di ETL, bisa yang di data warehouse. Tergantung dari kebutuhannya. Kalau misalnya contoh nih, aduh Pak, kayaknya server saya nggak kuat deh untuk data warehouse-nya. Kalau misalnya saya tambah proses pre-processing di situ. Misal ya berarti suka nggak suka kalian sudah pre-processing di depan sebelum data itu masuk ke data warehouse. Ya. Gitu. Tapi ketika kondisinya, kayaknya data warehouse saya servernya kuat kok Pak. Ya udah, ambillah data kotor dari data luar itu masukin ke data warehouse, nanti di data warehouse-nya dipecah lagi, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya sih opsional aja. Tergantung sikon di lapangan ya, kembali lagi nih. Karena memang pre-processing ini cukup makan resource ya, karena kan ibaratnya gitu, dari yang datanya tidak rapi, diproses supaya jadi data yang rapi kan ya. Jadi ibaratnya ada pekerjaan processing di situ dan ada proses nyimpen data ulang. Kan ini ibaratnya dia nyimpen data ulang ke table baru gitu ya. Yang awalnya record kalian cuma ini, satu kalimat, kalian pecah nih dari satu kalimat ini, contohnya tadi nih, saya butuh yang ada efeknya. Dia jadi 2 baris. Padahal harusnya kan cuma 1 baris tuh. Nangkap nggak? Jadi sebenarnya ini kan record awalnya kan kayak gini. Saya taruh di sini ya. Nah, ini saya hapus ya. Jadi kan sebenarnya dia recordnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Dari record yang 1 bait ini, kalian mau ambil datanya per kata, berarti kan jadi 2 baris nih. Berarti kan ada proses lagi, ada nyimpen data lagi. Nah, itu tinggal opsi, mau di depan atau di belakang. Tergantung dari sikon di lapangannya. Oke, Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya, Pak. Pak, mau nanya Pak. Ya. Nanya apa? Mau nanya, ini kan data mining ini turunan dari data warehouse kan ya Pak? Yang dimana data warehouse itu di awal kan dari beberapa sumber yang dibutuhkan buat ditaruh di data warehouse ini. Itu udah ada proses pre-processing atau cuma di data mining ini doang Pak?
Bisa iya, bisa tidak. Jadi tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi pre-processing ini bisa jadi sebelum data itu masuk ke data warehouse, atau setelah data itu sudah masuk ke data warehouse baru di pre-processing lagi untuk menghasilkan output yang beda lagi. Gitu. Jadi bisa di depan, bisa di belakang. Tergantung Berarti sikon tadi. berarti data yang masuk ke data warehouse ini walaupun udah disaring dari beberapa sumber tapi belum sesuai sama data mining gitu ya, Pak? Iya, itu tadi kita lihat dulu kebutuhan data miningnya ini mengarah kemana. Karena kan nanti itu berpengaruh sama pemilihan algoritmanya tuh. Nah, kenapa data yang sudah masuk ke data warehouse diproses lagi? Karena gini, contoh nih, kamu mau lakukan analisa lebih lanjut dengan algoritma tertentu. Tadi misalnya katakanlah pakai support vector mesin. Ternyata data di data warehouse kamu tidak ada yang tipe datanya numerik. Nah, karena tidak ada tipe data numerik di data warehouse kamu misalnya ya, kamu harus rubah dulu tuh data yang tidak ada tipe numerik itu menjadi data yang punya tipe data numerik supaya dia bisa dimasukkan ke dalam algoritmanya si super vector mesin misalnya kayak gitu. Kecuali kamu udah tahu oh dari depan nih dari proses ETL nanti kita bakal pakai algoritma ini nih, berarti kita harus siapin satu kolom. Itu juga sah-sah aja, nggak apa-apa. Jadi misalnya sebelum data masuk ke data warehouse kamu sudah siapin satu kolom tambahan yang tipe datanya numerik misalnya kayak gitu untuk dimasukkan ke dalam data warehouse-nya supaya kamu nggak kayaknya kita nggak usah prosesnya lagi karena kita udah punya yang diminta sama algoritmanya bisa juga kayak gitu jadi macam-macam ya pendekatannya tergantung kondisi di lapangan seperti apa. Baik, Pak. Ya kita lanjut ya. Nah kita masuk ini algoritma apa aja sih gitu ya maksudnya yang ada di data mining itu pengelompokannya gitu. Nah jadi secara umum itu ada beberapa kategori ya. Yang pertama itu data mining itu kita gunakan untuk prediksi, terus ada yang untuk asosiasi, sama untuk pengelompokan atau clustering gitu ya. Sering, iya Pak. Oke, yang dimaksud dengan prediksi tadi seperti yang kita bahas di awal tuh. Jadi misalnya contoh penjualan kita sekarang 100 nih. Terus bulan sebelumnya 90, bulan sebelumnya 105. Nah, dengan menggunakan data mining, algoritma data mining, kita coba prediksi penjualan kita di bulan depan itu kira-kira berapa. Nah, itu yang dimaksud dengan prediksi. Terus, ada yang disebut dengan asosiasi. Ini asosiasi kayak misalnya kita memasangkan sesuatu dengan sesuatu. Contoh nih, misalnya katakanlah kalau kalian pernah ke Indomaret atau ke Alfamart dan sebagainya gitu ya. Misalnya nih, kalian datang ke tempat roti. Pasti yang ada di dekat roti itu bukan sabun dong ya. Pasti kan yang mendekati dengan roti, misalnya katakanlah selai, terus mungkin apalagi yang berhubungan dengan roti dan selai, kayak gitu. Nah, itu bisa dibilang asosiasi. Jadi dia didekatkan yang fungsinya mendekati, kayak gitu, di asosiasi. Jadi kayak misalnya kalau ada yang pernah belajar market basket analisis, ketika kamu beli roti, kamu ada kecenderungan untuk beli selai, terus ketika kamu ada beli barang A, kamu ada kecenderungan untuk membeli barang B. Nah, maksudnya kayak gitu. Itu masuk ke asosiasi. Nah, terus ada juga pengelompokan atau clustering. Jadi ini lebih ke arah kayak tadi tuh, misalnya saya mengelompokkan mahasiswa yang nilainya A. Saya mengelompokkan mahasiswa yang nilainya B. Saya mengelompokkan mahasiswa yang nilainya C. Jadi saya kelompok-kelompokin tuh, siapa aja sih yang dapat A, siapa aja sih yang dapat B, siapa aja sih yang dapat C. Kayak gitu. Nah, kita pahami dulu itu ya. Data mining fungsinya bisa ke arah situ. Untuk memprediksi, untuk membuat asosiasi atau perpasangannya itu, atau untuk mengelompokkan sesuatu atau clustering. Oke, secara umum dulu nih. Prediksi, asosiasi, dan pengelompokan atau clustering, ada yang masih belum paham nggak? Maknanya dulu ya, maknanya dulu. Masih jelas ya?
Oke, nah setelah kita tahu kategori utama dari data mining itu tugasnya apa, sekarang kita masuk ke metode data miningnya dulu nih. Kita udah tahu nih fungsinya dia untuk prediksi, asosiasi, sama pengelompokan atau clustering. Nah, setelah itu kita lihat lagi di data mining ini metodenya diklasifikasi ada dua, supervised dan unsupervised. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi gini, kalau misalnya supervised, kita udah kasih contekan ke datanya, supaya si komputer itu tahu. Kalau misalnya ada kondisi A sama B, hasilnya A. Kalau kondisi A sama C, kondisinya A juga. Kayak gitu. Jadi kita kasih contekan nih ke datanya. Jadi si komputer bakal belajar dari situ. Kalau misalnya unsupervised, komputer nggak kita kasih contekan. Jadi kita nggak kasih data training atau data testing tuh. Gampangnya gini nih, saya bikin slide ya. Tanya ya. Saya bikin tabel lagi. Nah, hanya ini nama tadi ya, terus nilai. Sama deh. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kita mau olah data ini dengan data mining tadi ya, dan kita masukkan ke kategori supervised, di sini kita kasih contekan nih. Kita kasih label. Berarti ini saya harus bikin yang tidak lulus ya, berarti ini saya ganti 50. Nah, jadi kita harus kasih label. Misalnya, oh ini berarti kategorinya lulus. Berarti ini tidak lulus. Ini lulus. Tidak lulus. Nah, jadi ketika ada data baru di sini, misalnya contoh, Eno nilainya 75. Nah, sistem kan bakal cari tahu nih, 75 itu masuk apa sih gitu. Nah, kalau supervise, kita kasih nih data contoh yang atas ini. Kita bikinin data buat sistemnya. Nih. Kita bikinin data ini. Nah, data Andi, Budi, Citra, Desi ini kita buat. Jadi, kita sudah kasih dia contekan. Jadi, dia bakal belajar dari 4 data di atasnya. Itu dibilang dengan unsupervised. Oh iya, salah ya, ini salah tulis. Nah, ini. Nah, gitu. Nah, jadi kita sudah kasih dia data buat dia belajar. Kalau kita ngomongin si algoritmanya ini pakai metode yang supervised. Nih. Jadi, begitu dia proses dengan algoritmanya, setelah kita supervise, dia bakal kasih tahu, ini tuh lulus. Tapi oleh sistem. Gitu. Tapi ketika dia bukan supervise, ininya nggak ada nih. Ini nggak ada. Jadi dia hanya berpatokan sama ini. Sorry, sama data ini. Nanti dia bakal ngelompokin sendiri tuh. Ya tentunya dengan kondisi-kondisi yang kita buat. Gitu. Kalau ini kan kita kasih contekan gitu. Misalnya ini lulus. Ini tidak lulus. Jadi ini kayak contekannya dia gitu. Contekan sistemnya. Jadi kalau misalnya datanya 10.000, ya berarti kalian kasih nih label 10.000 data seperti ini, manual. Kalau data penelitian kalian 10.000. Berarti kalau data warehouse-nya banyak, ya kalau misalnya kalian pakai metode supervise, ya iya, kalian harus kasih label seperti ini. Kayak gitu. Itu bedanya supervise sama unsupervised. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Atau kalian benar-benar bingung?
Bingung Pak, cuma malu aja nanyanya. Oke, nanti saya nggak tahu nih di pertemuan hari Kamis atau minggu depannya ya. Nanti kita coba bahas satu jurnal. Di jurnal itu kita ambil salah satu metode data mining dari data awalnya, tujuannya untuk apa, prosesnya seperti apa, algoritmanya seperti apa, kenapa dia dibersihkan, nanti kita coba cari kasus seperti itu ya. Tapi anggap lagi nih, pertanyaan saya, kalian tahu bedanya yang tadi, mana yang dimaksud dengan supervise, mana yang bukan supervise, itu dulu. Sampai di sini tahu nggak bedanya? Ya, Pak. Dari yang saya gambarkan ya, dari yang saya gambarkan itu ya. Iya, tahu, Pak. Oke ya, intinya itu dulu. Apa Jadi coba? supaya Mau Itu dites, jawab tahu coba. mau dites. paling nanti kalau saya keluarin di soal ya paling ya gitu aja ya. Oh iya, siap. Kalau saya sih Ya, ngebaca kayak data Excel, Pak. Ya, karena memang sekarang contohnya di Excel ya. Iya. Kayak mirip Excel. Saya bacanya saya baca contohnya itu kayak data Excel aja. Kenapa nggak pakai pengkondisian aja, Pak? Nah, iya, Pak. Pengkondisian. Nah, itu kan tadi yang saya bilang. Kalau misalnya kalian pakai pengkondisian, berarti itu masuk kategori unsupervised. Jadi sistemnya nggak dikasih tahu yang mana yang masuk kategori lulus, yang mana yang nggak masuk kategori lulus. Nah, kalau ini kan bener, ya, jadi kalau ini kan bener-bener kita yang nentuin secara manual, ini lulus, ini enggak. Nih, kalau kayak gini kan berarti saya yang nulis nih, Iya. ini lulus. Gitu kan? Iya. Nah, berarti kan sistem bakal ngecek dari 4 data ini, kalau nilainya sekian, yang lulus siapa, yang nggak lulus siapa. Nah, kalau nilainya segini, dia kan ngecek. Oh, ini ada nih label-label yang lulus, berarti dia bakal tahu, oh ini berarti lulus. Tapi otomatis. Tapi yang 4 data di atas, ini manual semua. Kita yang nentuin. Makanya disebut sebagai supervise. Kita yang ngasih tahu si sistem contekannya. Nah, kalau kita pakai kondisi, berarti kondisi itu masuk ke kondisinya si algoritma. Jadi sebenarnya sistem juga nggak tahu jawabannya bakal berapa. Jadi sistem bakal kasih jawaban sesuai kondisinya. Lengkap ya bedanya ya. Kalau yang ini, kita kasih tahu jawaban persisnya seperti apa. Kalau yang supervise. Ini kan kita kasih tahu jawaban persisnya nih. Tapi kalau misalnya dia unsupervised kan gampangnya gini ya. Misalnya kayak gini kan. Iya. Kalau nilainya sekian, nah berarti kan sistem juga nggak tahu outputnya bakal berapa. Sistem hanya tahu jalanin rumus ini. Bener nggak? Iya, bener, Pak. Nah, itu yang dibilang dengan unsupervised. Jadi nanti yang berjalan itu adalah si algoritmanya tuh buat ngitung. Dengan atribut-atribut yang dikasih ke dia. Gitu. Jadi beda metodenya. Kalau yang ini kita kasih hasilnya beneran, kita kasih hasil akhirnya, dia bakal ngecek yang mendekati dengan nilai ini adalah yang mana aja. Kalau yang unsupervised ya berarti kita masukin algoritmanya di sini nih. Jadi semua ini isinya algoritma. Gitu. Jadi misalnya ini algoritma juga. Nah, kayak gitu. Jadi isinya semuanya algoritma. Algoritma dari si unsupervised itu. Kayak gitu. Jadi ini semuanya ini nih. Sampai sini. Nah, kayak gitu. Jadi kita nggak bakal tahu hasilnya berapa. Ya, tergantung dari si algoritmanya itu tadi. Tapi algoritmanya kita polakan. Ketika dia ketemu A, B, C, dan seterusnya, keluarin A. Ketika dia ketemu A, B, C, dan lain-lain, keluarin B. Kayak gitu. Jadi sistem nggak dikasih belajar dulu, gampangnya kayak gitu. Ya, pokoknya suka nggak suka jalanin ini. Terlepas dapatnya berapa, bener salah jalanin. Kayak gitu loh. Jadi beda tuh. Memang terkesan lebih capek supervise ya, karena kalian harus bikin datanya dulu secara manual. Iya, Pak, harus manual, makanya itu pusing. Apalagi kalau datanya banyak. Waduh. Nah, itu tadi makanya saya bilang, kalau misalnya nanti nih kalian skripsi, terus ngambil data mining gitu ya, kan pasti ditanya, data kalian apa? Misalnya katakanlah data penduduk, karyawan, Pak, atau data penduduk. Nah, misalnya kan pasti ditanya lagi, penduduk mana?
Bekasi kah? Penduduk Indonesia, misal contoh, penduduk Indonesia Pak, misal ya. Terus ditanya lagi, kalian pakai algoritma apa? Supervise Pak. Nah, supervise ya. Terus saya tanya lagi, kalian mau lihat apa? Iya, makanya kalian mau ngelihat apa nih dari penduduk Indonesia? Contoh, saya mau melihat yang misalnya katakanlah yang sudah bekerja, Pak. Misalnya gitu. Berarti kan kalian labelin tuh. Si Andi di sini berarti sudah bekerja. Atributnya bukan cuma nilai ya, contoh katakanlah pendidikannya S1 atau apa gitu ya. Jadi misalnya di sini ada tambahan atribut nih, yang jadi parameter dia itu sudah bekerja atau belum. Kayak gitu. Jadi misalnya di sini S1, terus di sini SMA, misalnya kayak gitu nih contoh ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kan ditanya, datanya berapa? Data Indonesia. Ya udah, berarti kalian label ini data seluruh penduduk Indonesia. Kalau misalnya kalian pakai supervise, ini sudah bekerja juga, misalnya kayak gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Ya udah, kalian labelin manual tuh satu-satu. Gitu. Terus kalau misalnya, Pak, kalau misalnya saya pakai data 1000, boleh nggak? Biasanya nggak boleh. Seingat saya itu kayaknya ada dibatasin itu minimal ribuan lah data yang dipakai tuh. Di atas 5.000 gitu. Jadi kalian bisa bayangin ya ketika kalian ngelakuin penelitian dengan metode yang supervised, ya kalian memang harus labelin manual dulu tuh buat dapetin data kalian dulu. Baru nanti itu dimasukin ke algoritmanya. Kayak gitu. Ada minimum jumlah data nggak Pak supaya sistem itu belajar otomatis? Sebenarnya secara jumlah minimum data nggak ada, tapi semakin banyak datanya sistemnya semakin bagus. Ibaratnya sama aja kayak kita nih, kita kan semakin banyak belajar ya jadi semakin banyak tahu ya, sistem juga sama kayak gitu. Ya, tapi sampai di sini anggap ya perbedaannya ya, mana yang supervised, mana yang unsupervised. Itu dulu deh. Iya, Pak, nangkap. Jadi nanti begitu bikin skripsi jangan sampai salah tuh. Pak, saya mau pakai supervise. Pas ditanya datanya berapa? 1 juta. Nah, ya udah. Silakan dilabelin manual 1 juta data itu. Gitu. Tapi emang bener Pak harus dilabelin secara manual gitu, nggak ada cara lain? Iya. Wow. Ya, terlepas ngelabelin manualnya apakah pakai rumus atau enggak, tapi intinya itu dianggap sebagai melabeli secara manual. Oh, melabeli secara manual. Iya. Karena gini, contoh nih, misalnya katakanlah data yang kalian ambil adalah data Twitter. Kalian mau kasih label mana Twitter yang ngomongin baik, mana Twitter yang ngomongin jelek. Waduh. Misal ya, kayak gitu. Oh. Nah, kan kalau kalian pakai rumus bisa kan? Iya, Pak, tapi bisa. kalian pakai supervise, tapi untuk ngelabelinya pakai rumus. Apakah itu bisa dibilang valid? Karena kan kalian nggak baca tweetnya, cuma kasih kondisi doang, misalnya kayak gitu. Itu kan berarti nggak valid kan datanya. Normalnya, kalian baca Twitternya satu-satu. Wow. Si A jelek, oh berarti ada kata jeleknya nih. Saya kasih ini sebagai kalimat yang negatif. Terus bawa lagi. Dia jelek banget, tapi kok ganteng sekarang ya, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu masuk apa tuh? Negatif atau positif? Ya kalian yang tentuin secara manual. Gitu. Jadi memang ada prosesnya di situ. Jadi kan sekarang kalian udah bisa ngebayangin jangan sampai nanti salah pilih metode, salah pilih data, intinya gitu lah. Oke. Ini ya, kita udah masuk tadi supervised, unsupervised gitu ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke jenis-jenis dari algoritmanya sebenarnya ada apa aja sih yang masuk kategori supervised, yang masuk kategori unsupervised gitu ya. Nah, ini jadi sebenarnya tadi kalau kita lihat dari data mining itu sendiri, kan tadi ada prediksi, asosiasi, sama clustering atau pengelompokan gitu ya. Nah, itu ada turunannya lagi. Dari prediksi itu ada klasifikasi juga, ada regression juga, kayak gitu. Terus ada asosiasi, ada link analisis, sequence analisis. Ini masuk ke tipe-tipenya ya. Nah, di sini itu adalah algoritma-algoritma untuk masing-masing jenis ini, kayak gitu. Jadi kalau misalnya prediksi pakai supervised misalnya kayak gitu kan. Nah, algoritma yang bisa dipakai adalah classification and regression tree,
ANN, SVM, gitu. Terus kalau misalnya supervise yang ini, yang klasifikasi gitu ya, ada decision tree, ANN, SVM juga gitu. Ini kan beberapa kalian yang udah belajar sistem penunjukan keputusan kan udah ada tuh algoritma-algoritmanya ya. Kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contohnya sebenarnya. Nah, dia masuk ke supervise atau unsupervised kayak gitu. Jadi nanti ketika kalian melakukan penelitian deskripsi misalnya kayak gitu, kalian tentuin dulu nih, algoritma yang mau kalian pakai itu algoritma apa misalnya. Contoh, Pak, saya mau pakai Kimin, tapi saya supervise. Nah, sedangkan kan di sini Kimin itu unsupervised ya. Misal. Terus bagaimana biar dia bisa masuk ke supervise? Ada juga algoritma yang digabungkan. Misalnya Kimin dan SVM. Atau misalnya kita membandingkan lebih bagus mana Kimin dan SVM dalam clustering misalnya kayak gitu. Jadi macam-macam. Jadi jangan sampai salah pilih algoritma ketika data kalian misalnya lebih cocok ke supervised atau lebih cocok ke unsupervised. Nah, itu pertanyaannya adalah, terus saya harus pilih yang mana, Pak? Ya, saya kembalikan lagi ke data kalian, itu bentuknya seperti apa, dan tujuannya mau diarahkan kemana? Ke proses prediksi kah, ke proses asosiasi kah, atau ke proses clustering, kayak gitu. Jadi dikembalikan lagi ke tujuannya. Gitu. Oke, nah ini tadi ya penjelasannya kita sudah bahas yang prediksi itu maksudnya seperti apa gitu ya. Ini ada contohnya, misalnya kita mau memprediksi besok itu hujan atau cerah berdasarkan. Nah, di sini ada nih. Jadi kita bisa tentukan kira-kira besok itu hujan atau cerah ketika misalnya temperaturnya sekian. Nah, berarti kan inputannya adalah angka nih. Numerik 30 derajat, 40 derajat, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya klasifikasi, berarti kan kita mengelompokkan tuh. Nah, di sini dia juga jelas yang tadi nih, ada neural network, decision tree, SVM, dan seterusnya. Jadi banyak ya itunya. Terus lanjut lagi asosiasi pengelompokan. Nih, tadi seperti yang saya bilang. Kalau misalnya kalian belanja ke Swalayan, ke Indomaret, Alfamart, nah itu biasanya kan produk-produknya ditaruh di sebelah-sebelahan tuh yang saling berkaitan. Kayak gitu. Jadi memang itu ada tujuannya. Jadi jangan kalian pikir kalau misalnya kenapa sih di dekat roti ada selai, terus kadang ada coklat, ada itu segala macam kan ya. Nah itu karena memang dia memanfaatkan ini gitu, dia menerapkan ini, dia menerapkan asosiasi di situ. Nah berarti kan di sini kalian bisa lihat berarti dari sisi bisnis asosiasi ini berperan gitu loh, algoritma ini berperan di situ. Jadi dari data penjualan kalian, contoh misalnya katakanlah toko kelontong misalnya, di data penjualan kalian ada penjualan susu. Nah, kalian kan bisa lihat di hari yang sama itu, selain susu, apalagi sih yang terjual? Atau di satu struk itu, selain dia beli susu, dia beli apa lagi sih? Misalnya kayak gitu. Nah, itu memanfaatkan asosiasi di sini sebenarnya. Jadi kalian ketika kalian lihat datanya, oh ternyata kalau ada beli susu, misalnya beli roti juga. Nah, berarti kalian dekatin tuh nanti di lapangannya secara bisnis. Oh, berarti saya harus taruh roti ini dekat susu atau dekat selai. Jadi nggak saya taruh sabun di sebelah roti, misalnya kayak gitu. Nah, di sini data mining berperan di situ untuk menentukan barang apa yang kalian taruh berdekatan, misalnya kayak gitu. Makanya kalau kalian masuk ke swalayan kayak gitu, ya itu yang terjadi. Gitu. Jadi jangan berpikir itu tuh asal taruh ya. Jadi memang itu ada analisanya secara data. Kayak gitu. Dan itu dalam data mining ada tuh teorinya. Masuknya ke dalam asosiasi. Begitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, terus yang tadi ada juga clustering, pengelompokan. Ya, itu paling gampang adalah menentukan mana mahasiswa yang lulus dan mana mahasiswa yang tidak lulus. Kayak gitu. Nah, kita lihat lagi ya contoh penerapannya. Tadi kan kita udah bahas algoritmanya. Di sini memang masih teori banget ya. Nah, sekarang kita lihat penerapan data mining di bisnis itu contohnya apa aja sih? Nah, contohnya nih misalnya CRM, Customer Relationship Management. Tadi ini contohnya. Kita jadi bisa mengidentifikasi
calon pembeli produk atau layanan yang baru. Kayak gitu. Jadi contohnya misalnya katakanlah kalian buka e-commerce nih misalnya. Bulan kemarin kalian baru launching nih. Katakanlah launching baju muslim gitu. Nah, dari data itu kalian bisa lihat siapa aja sih yang beli baju muslim ini. Nah, kan kalian tahu tuh si A, si B, si C ini beli baju muslim nih. Nah, kalian mining tuh datanya. Jadi kalian dapat datanya, terus kalian bikin produk baru lagi, baju muslim yang mirip dengan baju muslim yang sebelumnya. Nah, jadi kan kalian tahu, kalian harus marketing ke siapa. Kalian harus kirim info ke siapa. Jadi kan kirim info ke customer-customer yang sudah membeli produk sebelumnya. Makanya di sini berkaitan dengan customer relationship management. Gitu. Jadi kita tahu nih customer kita itu yang bakal kita kasih produk baru itu siapa. Gitu. Terus kita jadi tahu juga pelanggan yang sering komplain siapa, pelanggan yang loyal ke kita siapa, gitu. Dari data semua itu. Terus kita bisa tahu kapan si customer ini belanja, kapan si customer ini tidak belanja. Tujuannya kemana? Dengan data itu kita tahu, oh berarti kita harus kasih diskon dia ketika dia sudah masuk periode tidak belanja. Supaya apa? Supaya dia belanja. Jadi kalau misalnya kalian lihat tuh di handphone kalian, ada promo, sebelumnya kalian pernah beli di e-commerce tertentu, tiba-tiba ada yang message promo. Nah itu sebenarnya dari sini, dari data mining ini. Data kalian dicek, oh si A ini sering belanja di periode tertentu. Kasih info dong, kita lagi mau jualan apa nih, biar dia beli lagi. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya. Kalau dari sisi bisnis ya sudut pandangnya ya. Oke. Terus ada yang dari retail logistik. Tadi yang seperti saya bilang. Jadi kita bisa memprediksi penjualan kita untuk berikutnya tuh kira-kira bakal terjual berapa nih produk kita. Yang seperti saya singgung gitu kan ya. Terus kita jadi tahu kapan kita harus produksi, kayak gitu. Kita jadi punya pola nih, pergerakan produk kita. Mana yang produknya nggak cepat habis, mana yang produknya lama habis dengan data kita itu. Nah, terus juga dari sisi kedokteran. Jadi kalau sisi kedokteran kita juga bisa misalnya prediksi penyakit. Misalnya katakanlah dengan kriteria ABC ini ada mendekati penyakit jantung. Misalnya, terus dengan kondisi ABC ini mendekati penyakit apa gitu. Jadi kita bisa macam-macam nih mainnya dengan data ini. Kan biasanya ada tuh ya kalau dari kedokteran misalnya katakanlah gejala-gejala flu. Nah, gejala-gejala flu-nya itu dimasukkan ke dalam database tuh. Berarti Nah, nanti bisa begitu. ke AI dong Pak larinya. Iya, kan tadi di awal dia ada ngarah ke machine learning nih. Kalau kita lihat ke diagram ini ya. Nah, ini. Nih. Dia masuk ke machine learning sama artificial intelligence. Bisa juga ke arah situ. Itu. Jadi kalau misalnya kita memprediksi ini ada indikasi terkena penyakit A, B, C, kan kita pasti punya data dulu. Makanya di depan pasti ada datanya dulu tuh. Kira-kira ciri-cirinya yang kena flu itu seperti apa. Itu dimasukin ke database, jadi begitu ada orang baru, ciri-cirinya A, B, C, dan seterusnya, misalnya coba di-input, nanti dikeluarin sama sistem, oh ini ada 70% sistem yakin si A ini kena flu. Kayak gitu. Jadi bisa mempersingkat prosesnya. Jadi yang awalnya pengecekannya lama segala macam, kita minimal di awal bisa memprediksi dulu gitu. Meskipun hasil prediksinya itu belum tentu benar ya, tapi secara prediksi itu didapatkan dari data, nggak sembarangan prediksi gitu. Nah ini sebenarnya konsepnya mirip dengan misalnya nih kalian upload foto itu kemudian kayak misalnya kalian absen. Nah kan mesin absen itu bakal mendeteksi tuh foto ini yang absen ini beneran orang yang foto tadi atau bukan. Sama aja sebenarnya konsepnya kayak gitu. Itu kan data mining juga di situ. Berarti sistemnya dikasih foto kalian dulu. Si foto ABC ini adalah fotonya si Arya misalnya. Atau si foto ABC ini adalah fotonya si Harun. Jadi begitu kalian berdiri di mesin absennya, sistem bakal ngecek yang gambarnya mirip ini nih gambarnya Arya atau gambarnya Harun. Kayak gitu. Nah itu penerapan data mining juga tuh di situ. Oke.
Nah, untuk hari ini kita membahasnya sampai sini. Jadi kita masih bahas teori banget memang. Intinya kalian paham dulu di data mining itu ada apa aja. Nanti baru kita cek lebih dalam lagi dalam kasus yang benar di jurnal aja. Nanti kita ambil salah satu jurnal. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Karena untuk hari ini materinya sudah sampai sini aja. Kita sampai apa aja di sini penerapannya dulu. Mungkin cukup dulu, Pak. Dari saya juga cukup, Pak. Saya dalami dulu materi. Wah, hebat ya Kalian teman-teman bingung aku. tuh menanya apa? Hebat ya teman-teman saya. Karena emang materinya ini udah berat sih. Maksudnya Iya. apalagi yang jarang baca jurnal. Karena memang biasanya sering baca jurnal yang... Iya, Ya, Pak, tapi saya yakin ya harus dosen-dosen lain sudah meminta kalian untuk baca jurnal ya. Saya Iya, jadi Pak. nggak perlu Iya, banyak dari kalian ya. Iya, Pak. Ya ini kayaknya harus dijalin praktek juga sih, Pak. Kalau teori Ya, makanya aja nanti agak susah. paling entah di Kamis atau di Kamis depannya ya, kita coba bahas satu jurnal yang tentang penerapan data mining gitu. Jadi biar kalian lebih kegambar sebenarnya data mining itu cara pakainya kayak gimana sih gitu ya, cara implementasinya seperti apa gitu. Ya, untuk ini rekaman saya stop dulu, saya update dulu ya. Baik, Pak.